Selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Hai, berjumpa kembali dengan podcast Sekolah Membine, Perempuan Punya Cerita. Bersama saya Rita, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang sahabat kita, penyintas COVID-19. Di sini ada salah satu perempuan hebat, relawan kemanusiaan juga garda terdepan ya. Oke. Halo Elsa, apa kabar? Halo Rita, Tuhan kabar baik. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir kali ini untuk mengisi waktu bersama. Oke, sesuai dengan tema kita hari ini, saya mau mendengar ceritanya Elsa nih, bagaimana pengalamannya kemarin menjalani hari-hari di masa isolasi, terus bagaimana kemarin sampai harus diisolasi itu. Oke. Jadi cerita tentang COVID ya. Oke, iya, cerita tentang COVID. Awalnya saya saya percaya COVID ini ada, tapi saya tidak percaya ternyata COVID itu ada di rumahku. Sebelumnya kan ada di Wuhan, ternyata sampai di Labuan. Iya, jadi awalnya itu yang terkonfirmasi papaku. Dia sebelumnya di akhir bulan Oktober itu kecelakaan. Jadi bahunya patah, jadi dari kantor disuruh istirahat untuk proses pemulihan. Terus 2 minggu dari situ ada acara keluarga, pesta pernikahan keluarganya kita. Papaku tetap mau ikut karena ada keluarga dari jauh yang datang ke Palu. Dari 2 hari dari situ kesehatannya papa itu turun. Dia mulai merasakan gejala batuk kering sama sesak nafas. Terus diikuti sama di hari yang sama mama juga demam. Jadi saya pikir mungkin hanya karena perubahan cuaca jadi mereka sakit. Ternyata saya konsul ke dokter untuk diberikan obat, tidak ada perubahan sampai 3 hari kemudian mama sembuh, tapi papa tidak, masih tetap batuk kering dan juga sesak. Batuknya itu dia sampai, kalau mau batuk itu sampai muntah, karena saking dia bilang lehernya itu gatal sekali. Terus 3 hari dari situ lagi saya konsul ke dokter di puskesmas, ternyata juga tidak ada perubahan. Terus sesak nafasnya papaku itu kayak semakin buruk dan kayak kan kita bisa lihat kayak mana yang bagus, mana yang sudah mulai menurun. Terus saya putuskan untuk membawa papa itu ke rumah sakit. Tapi susah juga karena awalnya papa itu menolak untuk dibawa ke rumah sakit dengan alasan mungkin karena selama ini kan berita tentang COVID yang kita dengar itu pasti mengerikan. Apalagi kayak banyak berita kematian, jadi mungkin dia panik. Jadi saya sendiri juga sebagai anaknya rasa takut jangan sampai papa itu kayak betul-betul kena COVID. Kemarin itu bagaimana prosesnya? Maksudnya saya itu penasarannya prosesnya dari kemudian dinyatakan COVID terus harus diisolasi itu seperti apa? Apakah dari puskesmas atau setelah di rumah sakit atau bagaimana? Jadi pas hari ke-10 papa saya bawa, itu malam hari. Situ saya pulang dinas sore, saya lihat kayaknya papaku ini semakin tidak bagus, sedangkan duduk itu kayak kelihatan sekali sesaknya, sedangkan papaku ini tidak punya riwayat asma sebelumnya. Jadi saya bilang, Pak, ayo kita ke rumah sakit. Dia bilang, saya tidak apa-apa. Saya bilang, tidak, ke rumah sakit. Jadi waktu itu saya diterima di rumah sakit Undata. Sebelum ke rumah sakit Undata, saya ke rumah sakit Madani. Saya pikir bisa langsung masuk karena gejalanya papaku itu mengarah ke COVID. Ternyata dari rumah sakit Madani mereka tidak bisa terima karena harus ada seperti kayak bukti bahwa melalui sampel diambil dari rapid
baru bisa masuk di Madani. Jadi saya diarahkan langsung ke Undata. Ternyata sampai di Undata tidak langsung ditangani. Jadi jam 2 subuh saya masuk di Undata, saya disuruh pulang lagi jam 5 subuh untuk ke puskesmas untuk mengikuti penyaringan tentang COVID ini dan jadi dari puskesmas lagi yang kalau memang ini COVID dari puskesmas yang rujuk ke rumah sakit, tidak bisa langsung kita sendiri yang ke rumah sakit. Nah di situ waktu itu saya sudah sedih begitu dan kayak dari jam 2 subuh itu papa itu hanya dapat obat dengan dikasih pakai O2. O2 itu dipakai papa itu 5 liter, tapi dia bilang sama saya dengan sesak nafasnya itu dia bilang, saya papa tidak rasa. Bagaimana perasaannya kita sebagai anak waktu papa bilang kayak, saya papa tidak rasa, boleh ditambah. Sedangkan maksimal O2 yang kita harus terima itu dari tabung itu hanya 5 liter toh. Jadi saya bilang, sabar, nanti pasti mau baik. Jadi waktu itu jam 5 subuh kita pulang, jam 8 pagi sudah harus ke puskesmas karena maksudnya supaya lebih cepat toh. Sampai di puskesmas, dari petugas puskesmasnya bilang alat untuk swab itu habis, jadi mungkin 2 hari lagi baru di swab. Sedangkan keadaannya papaku di situ sudah drop toh. Saya pikir, kalau semakin lama nanti dia pasti semakin buruk keadaan. Jadi saya bilang kalau begitu direpit saja. Ternyata setelah direpit hasilnya non reaktif. Jadi saya bilang tidak bisa juga saya bawa ke rumah sakit karena tidak ada bukti bahwa papa itu harus dirawat. Maksudnya tidak ada pemeriksaan penunjang untuk ke situ. Saya konsultasi ke dokter yang kebetulan saya kenal, dia bekerja di rumah sakit. Katanya dokter, coba bawa lagi. Kebetulan dia yang jaga. Jadi saya bawa lagi ke rumah sakit jam 5 sore. Dari jam 5 sore itu banyak pemeriksaan yang harus dilewati, mulai dari rapid, terus di foto toraks. Ternyata dari foto toraksnya itu paru-parunya papa itu ada yang bagian kiri bawahnya itu ada bercak dibandingkan dengan paru-paru foto toraks parunya waktu 2 minggu sebelumnya itu parunya itu bersih. Nah di situ saya mulai saya sudah mulai kuatkan hati kayak kayaknya papa akan diisolasi di perawatan COVID. Terus dokter sudah mulai kasih tahu terus, Elsa nanti ini hasilnya papamu seperti ini, tapi kita masih mau konsul ke dokter ahli lagi. Saya bilang, oh iya dok. Terus di situ papa tanya, papa ini kenapa? Papa itu maunya hanya batuknya ini saja yang hilang karena papa maunya tidur. Papa tidak bisa tidur karena batuk ini. Terus saya bilang sabar saja. Jadi di situ tuh kayak kita ditaruh di IGD umum, tapi saya tetap harus menjaga jangan sampai orang di sekitar itu tertular dari kami. Jadi papaku itu kayak dia itu batuk yang sudah setengah mati, tapi harus batuk di dalam maskernya. Sedangkan kita tahu kalau kita itu batuk pasti butuh pasukan oksigen yang lebih banyak lagi toh. Jadi waktu itu setiap apapun yang dia bikin saya pantau jangan sampai maskernya itu dia buka. Terus sampai jam 11 malam di situ dokter sudah bilang, saya dipanggil ke ruang dokter. Kata dokter, Elsa boleh ke sini. Saya bilang, oh iya dok. Dia bilang, ini hasilnya sudah keluar. Untuk sementara kita belum bisa tegakkan diagnosa kalau ini COVID. Jadi cuman kita sudah harus minta persetujuan keluarga bahwa papa harus dirawat secara protokol COVID. Jadi waktu itu hal yang paling menyedihkan waktu dokter bilang papamu akan dirawat dengan protokol COVID. Jadi segala sesuatunya akan ditangani oleh perawat jaga. Dan ketika terjadi henti nafas, maka pelaksanaan untuk penanganannya itu akan sesuai dengan protokol COVID. Jadi saya kayak berpikir, oh berarti maksudnya dokter ini meninggal. Jadi kayak, oh berarti ini akhir saya ketemu dengan papaku, atau
saya masih bisa ketemu lagi. Jadi waktu itu kayak berat sekali. Jadi dokter tanya, jadi bagaimana Else mau mau papanya dirawat di sini. Saya cuma punya pilihan ya dirawat, walaupun nanti bagaimana hasilnya saya tetap percayakan kepada orang yang bisa merawat papa dengan keadaan seperti itu. Kalau saya dengar dari ceritanya Else tadi, berarti pasien yang masuk ke rumah sakit itu, apalagi di rumah sakit yang khusus rujukan untuk COVID, yaitu tidak yang langsung dia ini COVID. Sesak nafas sedikit langsung didiagnosa COVID. Kan kalau di masyarakat pada umumnya, bahkan mungkin sampai saat ini pun takut ke rumah sakit karena takutnya akan didiagnosa COVID seperti itu. Tapi maksudnya bagaimana sih screeningnya itu, screening sampai pasien tersebut dibolehkan atau dimasukkan ke isolasi khusus COVID? Jadi waktu kayak yang saya alami sendiri toh, kayak kalau sering saya dengar orang bilang, kayak kau bilang tadi toh, takut saya ke rumah sakit nanti di COVID-kan supaya pemerintah dapat uang banyak. Iya. Tapi yang saya alami, saya bolak-balik ke rumah sakit. Nanti yang kedua kalinya saya ke rumah sakit baru bisa diterima dengan di situ karena paru-paru kirinya papaku yang ada bercak. Karena dari pemeriksaan rapid antibody itu tidak ada negatif, hasilnya negatif. Sedangkan itu yang menjadi pemeriksaan penunjang untuk pemeriksaan lanjut ke COVID. Jadi sebenarnya kayak kadang orang itu hanya kayak ikut-ikutan, kayak bilang, saya ini dibilang COVID nanti kalau ke rumah sakit. Padahal karena hasil screeningnya menunjukkan dia mengarah ke COVID, makanya dia dirawat ke IGD COVID sampai keluar hasil pemeriksaan PCR-nya baru ditahu dia COVID atau tidak. Gitu sih. Oh, seperti itu. Ini sih jadi waktu pas malam itu sudah dinyatakan akan masuk ke isolasi khusus COVID, berarti sudah dijemput ini ceritanya, dijemput ke UGD dan akan dimasukkan ke isolasi khusus COVID. Daripada saat papanya Else masuk ke isolasi COVID itu, berapa lama terus ada dengar kabar lagi dari beliau? Karena mungkin pada saat dibawa itu yang memang posisinya sudah gawat, yang sesak nafas. Waktu itu papa kan awalnya saya sudah dikasih tahu dokter, jadi saya belum langsung bilang ke dia, takutnya nanti dia drop. Nanti sudah akhir-akhir pas sudah mau ke rumah ke IGD dijemput baru saya kasih tahu papa. Saya kasih tahu pelan-pelan toh, maksudnya jangan sampai dia kaget karena siapa yang mau terima dia di isolasi sendiri, apalagi keadaannya di situ dia bahunya patah toh. Jadi itu kita bilang, Pak, nanti papa mau dirawat ke IGD COVID dulu, nanti papa mau diisolasi, mama tidak bisa ikut. Jadi papa langsung sempat bilang sama saya, berarti kalau saya ditaruh di IGD COVID, berarti saya diisolasi. Saya bilang, iya, berarti saya ini sudah tidak dianggap ada lagi nanti. Karena mungkin pikirannya sudah diisolasi itu pasti sudah akan kebanyakan kan meninggal toh. Jadi mungkin dia parno atau apa. Jadi saya bilang, tidak, nanti diperiksa dulu papa. Kalau memang hasilnya positif COVID, berarti lanjut di sana. Kalau tidak, papa dirawat di ruangan umum. Jadi hari itu jam 11 dia dijemput. Saya kayak kaget. Dulu biasanya yang pakai APD itu saya. Hari itu papaku, keluargaku yang dijemput. Sebelumnya saya kayak, kalau jadi petugas hanya pikir, pasien ini positif, saya harus bawa ke sini, saya mau
kasih tahukan dia seperti ini, tapi sebenarnya saya tidak rasa benar-benar bagaimana perasaan si orang yang dibilang suspek COVID, karena saya belum pernah alami. Pas saya sudah alami ternyata rasanya itu sedih, rasanya itu kacau, kayak masa saya seperti itu toh. Jadi sejauh yang saya tahu, kalau kita belum pernah terkonfirmasi, pasti kita belum benar-benar tahu bagaimana perasaan pasien yang selama ini kita, atau orang yang selama ini kita kenal yang didiagnosa COVID. Jadi waktu itu setelah dibawa di UGD, nanti bisa saya hubungi dia besok pagi, karena mungkin papa aku tidak terima jadi dia masuk di sana. Jadi mungkin dia tidak mau pegang HP-nya atau apa. Saya tidak tahu alasannya. Jadi saya kontrol papaku itu dari petugas yang jaga di sana. Saya tanya, kan kita dikasih nomor kontak perawat yang ada di IGD. Saya tanya papaku bagaimana keadaannya. Dia bilang, papamu baik. Mungkin itu supaya saya tenang juga atau apa. Intinya waktu itu saya tanya bagaimana keadaan papaku. Dia bilang papaku tidur. Dia bilang papaku ada ke WC. Saya tidak tahu itu dalam keadaan baik atau tidak, karena mereka hanya memantau itu juga dari CCTV. Jadi nanti paginya baru bisa dia hubungi, itu pun hanya beberapa detik menelpon, karena dia berbicara itu susah karena sesak nafas begitu sih. Lumayan berat ya, berarti pada saat memang betul-betul berada di posisi itu berat sekali. Terus bagaimana kemudian keluarga yang kontak erat dengan papa, kan termaksud Else, mama dan adik-adik, setelahnya papanya Else masuk di isolasi mandiri, kemudian keluarga penanganannya seperti apa? Apakah langsung memutuskan untuk isolasi mandiri atau ditangani lagi dari pihak puskesmas wilayah kerjanya yang ada di tempat tinggalnya Else? Waktu itu jadi kan saya kan dari petugas medis juga saya tahu kalau ada keluarga yang terkonfirmasi, walaupun kita belum terkonfirmasi, kita harus isolasi mandiri. Jadi waktu itu pulang dari rumah sakit, saya langsung bilang sama mama, kita harus isolasi nih karena papa di rumah sakit. Waktu itu kan saya juga jualan kue. Jadi seharusnya besoknya itu saya punya orderan kue ulang tahun. Cuman karena saya pikir jangan nanti bisa berbahaya kalau seumpama yang positif ini saya atau siapa yang di dalam rumahku. Jadi hari itu saya tidak usah kerja dulu besok. Cuman yang satu kan kuliah, jadi memang dia aktivitasnya di rumah. Terus nanti besoknya kita langsung dihubungi pihak puskesmas untuk isolasi juga. Cuman sebelum diarahkan itu kita sadar diri kalau memang sudah bisa keluar rumah lagi. Iya, karena dari wujud kesadaran dirinya Elsa, saya pun merasakan, karena waktu itu saya ingat Elsa sempat WA ke saya, sampaikan bahwa keluarganya ada yang terkonfirmasi positif COVID, kemudian mengingatkan untuk saya pun juga harus lebih waspada dengan keluarga di rumah seperti itu. Dan lumayan ini juga sih, sayanya lumayan parno sampai aduh bagaimana ini, sementara di rumah saya pun juga ada orang tua yang sudah masuk kategori lansia yang lumayan rentan juga untuk terkena COVID. Seperti itu. Terus bagaimana kemudian kesehariannya Elsa dan keluarga yang lain pada saat menjalani isolasi mandiri di rumah ini? Respon lingkungan sekitar? Apakah ada penolakan atau mungkin sebaliknya lebih banyak support yang didapat ketika melewati masa-masa isolasi tersebut? Jadi kayak Rita bilang tadi sebelum waktu papa masuk di rumah sakit itu, saya malamnya itu juga langsung share ke teman-teman kalau keadaan keluarga aku seperti apa. Jadi siapa-siapa yang pernah kontak dengan saya langsung japri, ada yang saya kirim ke grup, karena menurutku keadaan kita yang terkonfirmasi itu bukan untuk disembunyikan, karena kita harus memutus mata rantai COVID ini jadi kita harus kerjasama. Karena terkonfirmasi
positif COVID itu bukan aib. Waktu kita bilang ke semua orang keadaannya kita itu berarti kita butuh dukungan dari orang yang di luar, karena nantinya kita tidak bisa sendiri untuk menghadapi ini. Iya. Terus waktu itu mungkin ada, saya rasa sih ada yang kayak pro kontra dengan keadaan kami yang ada di sekitar situ. Tapi puji Tuhan, tetangga yang paling dekat dengan kita itu justru lebih mendukung kita yang sementara menjalani isolasi, karena banyak hal yang mereka bantu untuk kami, seperti pemenuhan untuk makan ataupun ada kebutuhan rumah tangga yang lain yang harus dipenuhi, mereka ada untuk membantu kami di situ. Terus kalau untuk yang kayak tetangga yang bukan tetangga yang jauh sih, kayak anak-anak kecil, mungkin karena kurang edukasi atau apa, jadi mereka itu kayak lewat di depan rumah itu, kalau ada saya duduk di teras, lewat itu sambil tutup mulut begini. Padahal seharusnya kan dia menggunakan masker, tapi dia lewatnya itu kayak pakai tutup mulut begini. Dia lihat saya, tapi jalannya sampai tunduk-tunduk buat tutup mulut. Jadi kayak, kenapa kamu? Baru kayak yang saya rasakan sendiri toh, maksudnya efek saya menyampaikan ke semuanya bahwa keluarga aku seperti dalam masa isolasi. Saya ada di rumah tapi kakiku, tanganku itu kayak ada di mana-mana. Jadi kayak papaku kan sebelumnya dokter bilang nanti datang jenguk walaupun tidak langsung lihat, ada yang dikirimkan untuk dia setiap hari, karena dukungan psikologinya itu penting juga untuk dia, karena itu berat dan menghadapi penyakit terus kita sendirian, otomatis kayak aduh saya ditinggalkan. Jadi jangan sampai perasaan pasien seperti itu. Jadi waktu itu saya kayak papaku butuh obat atau apa, ada teman-temanku yang bisa bantu belikan. Terus di rumah juga dari tetangga, jemaat, keluarga yang lain datang antar-antar makanan, antar kue apa semua, makanya bukan tambah kurus, tambah gemuk waktu di isolasi. Memang support itu sangat penting untuk menghadapi hari-hari yang berat seperti itu. Berapa lama kemudian papanya Elsa dirawat dan menjalani isolasi mandiri di rumah itu? Rentannya berapa lama? Jadi waktu dari papa dirawat, karena aturannya saya tidak tahu aturan di rumah sakit lain, cuman yang saya tahu di rumah sakit Undata kalau memang sudah tidak ada keluhan, 10 hari sudah boleh pulang sih setauku. Cuman papaku kemarin 12 hari sudah pulang, tapi dia harus di rumah yang sendiri. Jadi waktu itu sedihnya papa keluar dari rumah sakit, adikku keluar hasilnya dia positif. Terus waktu itu kita mau Natal, jadi kayak aduh Tuhan berat sekali. Kayak saya pikir hanya papaku, karena waktu itu dia sendiri yang sakit toh. Terus ternyata bukan cuman papaku, adikku juga harus diisolasi. Jadi papaku sampai, adikku yang satu dikirim ke rumah sakit Tambu, karena sesuai aturannya harus di karantina di sana. Jadi kayak kita sekeluarga itu terbagi 3, papa sendiri, saya, mama dengan adekku sendiri, adekku yang satu lagi sendiri juga. Jadi Natal kita tidak sama-sama. Jadi waktu itu setelah dari rumah sakit, papa 2 minggu lagi isolasi mandiri di rumah yang di depan. Jadi selesai isolasi pun papa itu dengan mama tidak langsung pede begitu keluar ke masyarakat umum. Walaupun mama sendiri hasil swabnya itu sudah negatif, dan jadi kayak takut ditolak sama masyarakat. Saya sendiri merasakan itu, karena waktu itu saya selesai isolasi mandiri 2 minggu, saya langsung masuk kerja. Orang di sekitarku itu tanya, kok ini tidak positif? Kok ini tidak bawa virus? Jadi kadang seperti menurut mereka itu bercanda, padahal itu sudah melukai hatinya kita sendiri. Kayak saya pikir saya diterima, ternyata ada ketakutan dari orang, terus dia sampaikan ke kita, jadi kita merasa semakin tidak pede untuk keluar. Jadi jangan sampai terjadi lagi seperti itu. Iya, mungkin ketakutan
kecil dari orang di sekitar itu yang membuat kemudian tidak bisa mengontrol diri. Aduh, jangan-jangan dia ini bawa virus lagi ke sini. Akhirnya jangan nanti saya tertular juga, tapi tidak bisa mengontrol kata-katanya tersebut supaya tidak menyakiti Hati sesama. Oke, kalau dari Elsa sendiri sebagai tenaga kesehatan yang sekarang sedang berada di layanan kesehatan, apakah sudah menjalani vaksinasi atau? Oh, saya sudah dong. Bagus. Sudah yang kedua, sudah 28 hari, sudah lewat 28 hari. Jadi menurutku antibodiku ini sudah terbentuk. Jadi untuk semua, mari kita bantu pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 ini dengan mengikuti vaksinasi massal. Saat ini kan dalam tahap kedua untuk ASN dan juga TNI Polri. Nanti akan ada untuk masyarakat umum. Jadi harapannya semuanya mau divaksin karena vaksin itu aman, vaksin itu halal. Saya sudah divaksin, kamu kapan? Menunggu untuk masyarakat. Kayaknya sekarang ini saya termasuk masyarakat sipil. Jadi nanti tunggu gelombang berikutnya. Oke, terakhir nih dari Else, mau menyampaikan apa untuk teman-teman kita di luar sana? Bagaimana untuk menghadapi pandemi saat ini, karena kemarin terakhir saya lihat informasinya itu untuk se-Indonesia sudah sekitar 1.700.000 kasus yang ada di Indonesia, tapi sekarang posisinya sudah seperti keadaan biasa-biasa saja, tidak terjadi apa-apa. Betul. Pesannya Iya. dari saya, COVID itu ada, COVID itu berbahaya. Dia mampu membuat kamu dan orang yang kamu sayangi berpisah untuk sementara, bahkan bisa sampai selama-lamanya. Jadi selalu usahakan untuk patuh dengan protokol kesehatan dan jaga daya tahan tubuh. Karena kapan kita lemah, virus masuk bisa menginfeksi tubuhnya kita toh. Dan untuk kita semua, ketika ada orang di sekitar kita yang terkonfirmasi positif, dia harus diisolasi ataupun dia harus dirawat, jangan tinggalkan dia sendiri. Beri dukungan, beri bantuan, karena sekecil apapun bantuan yang kamu berikan itu berarti besar sekali untuk orang yang terkonfirmasi atau orang yang sedang menghadapi isolasi di rumah, karena banyak tantangan ketika kita diisolasi di rumah. Terus ketika beri bantuan, jangan pandang agamanya, sukunya, ataupun budayanya, karena kita adalah Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Ya, terima kasih Else atas sharing-sharingnya hari ini. Itulah tadi cerita dari sahabat kita tentang pengalamannya sebagai penyintas COVID. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa kembali di podcast Sekolah Membina berikutnya. Terima kasih.